Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,06% ke angka 6039. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akhirnya membagikan dividen kembali setelah tahun lalu tidak membagikan dividen. Selain itu saya juga akan mengupdate pergerakan dari saham Antam, Tins, dan Inco. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Gudang Garam. Hari ini Gudang Garam masih ditutup turun 0,67% ke harga 40.575. Jika kita lihat di grafik, dalam 4 hari terakhir ini Gudang Garam terus bergerak turun. Jadi sebelumnya Gudang Garam bergerak sangat uptrend, dan apabila teman-teman ikutin video saya sebelumnya, kenaikan Gudang Garam ini karena memang ada rumor akan diakuisisi perusahaan Jepang. Tapi kemarin jika kita lihat berita ini, keluar berita bahwa Gudang Garam menyatakan bahwa tidak ada rencana merger dengan perusahaan Jepang. Sehingga rumor ini terbantahkan, langsung Gudang Garam turun. Karena memang kenaikan ini hanya karena rumor. Tapi hari ini Gudang Garam baru RUPS, dan dari yang datang diinfokan bahwa Gudang Garam tahun ini membagikan dividen dan didapatkan senilai 2.600 per lembar saham. Jadi yang sebelumnya tahun lalu Gudang Garam tidak membagikan dividen, tahun ini Gudang Garam membagikan dividen dari laporan keuangan tahun 2020. Jadi menarik untuk kita lihat. Pertama, karena saat ini Gudang Garam berada tepat di support di harga 40.000. Hari ini terbentuk candle hijau walaupun ditutup turun. Sempat hari ini naik di harga 42.000 tapi masih gagal. Saya itu mulai turun kembali. Jadi setelah ada rencana pembagian dividen ini, ada potensi Gudang Garam untuk rebound. Apalagi secara tren jika kita lihat Gudang Garam saat ini masih berada di atas harga 40.000 dan garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini di harga 38.600, sedangkan garis EMA 50 di harga 37.650. Jadi secara tren saat ini masih oke untuk Gudang Garam. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing terlihat hari ini melakukan distribusi. Tapi distribusi yang dilakukan jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang dilakukan. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang belum sempat entry sebelumnya untuk saham Gudang Garam dan saat ini mulai terkena pullback, bisa manfaatkan kesempatan ini untuk swing trade. Jadi apabila besok Gudang Garam terlihat berhasil rebound dari harga 40.000 ini, kita bisa ikutan entry. Take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 42.000. Atau apabila teman-teman ingin hold terus selama berada di atas harga 40.000, itu juga masih oke. Atau teman-teman mau lebih amannya lagi, tunggu Gudang Garam turun menyentuh garis EMA 50 dan 150 dan rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Jadi saat ini apabila mau ambil kesempatan karena ada rencana pembagian dividen ini, bisa tunggu untuk entry di sekitar harga 40.000 dan trading jangka pendek atau swing trade. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Antam. Antam hari ini masih lanjut naik 3% lebih ke harga 2.550. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Antam saat ini berada di atas resisten di harga 2.500. Sebelumnya bisa kita lihat hari Selasa kemarin Antam masih gagal naik di atas harga 2.500 dan sempat turun mendekati garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2.370. Tapi ingat, kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa resisten di harga 2.500 terlewati. Jadi kita harus tunggu perdagangan besok. Apabila besok Antam masih berada di atas harga 2.500 dan terbentuk candle hijau, maka terkonfirmasi break dan target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 2.700. Jadi secara tren memang Antam saat ini layak untuk kita amati karena sudah mulai pelan-pelan bergerak naik. Tapi memang harus ada resisten yang ditembus baru bisa kita bilang Antam akan mulai bergerak uptrend untuk jangka menengah. Jadi saat ini memang Antam masih bergerak uptrend untuk jangka pendek,
Tapi selama masih gagal break dari resisten yang saat ini di harga 2.700, terus jika kita lihat masih ada satu resisten kuat di harga 2.800. Selama masih gagal break dari kedua resisten ini, Antam masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali mengetes garis EMA 50. Dan untuk garis MACD jika kita lihat, kenaikan 3% ini masih disertai akumulasi dalam jumlah besar. Asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat dari grafik saham ini mulai bergerak naik. Dari data broker summary juga bisa kita lihat masih ada akumulasi besar. Jadi menurut saya Antam untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Jadi teman-teman bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Take profit apabila gagal break di harga 2.700 atau 2.800. Atau memang pingin hold untuk investasi atau trading jangka panjang, hold saja selama masih berada di atas garis EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham Inco. Inco hari ini naik 0,61% ke harga 4.980. Jadi kenaikan Inco hari ini tidak setinggi Antam. Dan jika kita lihat di grafik pun, Inco walaupun hari ini naik, tapi masih gagal naik di atas resisten di harga 5.000. Jadi Antam sudah berhasil naik di atas resisten harga 2.500, sedangkan Inco walaupun hari ini sempat berada di atas harga 5.000, pada saat penutupan masih berada di bawah harga 5.000. Jadi terlihat shadow berada di atas, sempat menyentuh harga 5.100, tapi mulai dibuat turun kembali. Jadi saat ini Inco masih harus break dari garis EMA 150 baru bisa kita bilang berhasil uptrend dan ada potensi untuk naik, melanjutkan kenaikan ke resisten berikutnya di harga 5.500. Jadi apabila masih gagal break di harga 5.000 ini, Inco masih ada potensi untuk balik kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan hari ini walaupun cuma sedikit, terlihat ada akumulasi dalam jumlah besar. Dan asing juga 4 hari terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Jadi dari data broker summary, Inco menarik untuk kita amati karena masih ada akumulasi, sedangkan untuk grafik saat ini memang masih ada resisten harga 5.000 yang harus ditembus Inco baru berpotensi untuk lanjut naik ke resisten berikutnya atau target berikutnya di harga 5.500. Tapi masih menarik untuk kita amati karena masih ada potensi besar untuk break dari harga 5.000 ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini sama, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, Inco juga masih sangat layak untuk di hold. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat dekat dengan garis EMA 150 saat ini di harga 4.700, sedangkan garis EMA 150 saat ini di harga 4.730. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham TINS. TINS hari ini juga naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 1.610. Dan jika kita lihat di grafik, TINS walaupun hari ini bergerak naik, saat ini masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi berbeda dengan Antam dan Inco yang saat ini sudah berada di atas kedua garis EMA 50 dan 150 dan sudah berubah menjadi support. Untuk TINS garis EMA 50 dan 150 masih resisten. Bisa kita lihat pada tanggal 6 Juli kemarin TINS sempat naik sangat tinggi tapi masih menyentuh garis EMA 50 dan 150. Jadi belum terkonfirmasi break. Tanggal 7 masih gagal break, terbentuk candle merah. Hari ini mulai naik untuk berusaha break dari garis EMA 50 dan 150 ini. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat di harga 1.575, sedangkan garis EMA 150 di harga 1.550. Jadi apabila berhasil break, maka garis EMA 50 dan 150 akan berubah menjadi supportnya dan TINS berpotensi untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya saat ini di harga 1.800. Jadi TINS juga menarik untuk kita lihat apabila berhasil break, maka berpotensi untuk reversal trend. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend dan berada di bawah garis EMA 50 dan 150, berpotensi untuk bergerak uptrend untuk jangka pendek. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hampir 5% ini masih disertai akumulasi dalam jumlah besar. Dan asing hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Dan kemarin pada saat penurunan 2% lebih, asing terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat,
Untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa entry besok apabila TINS terkonfirmasi berhasil break dari garis MA50 dan 150. Dan untuk target take profit, bisa take profit apabila terlihat TINS masih gagal break dari harga 1.800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.